Dalam kehidupan sehari-hari, individu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan hidup. Pekerjaan yang dilakukan individu itu beragam, dan setiap pekerjaan memiliki resikonya masing-masing. Adapun pekerjaan yang memiliki risiko rendah, sedang maupun tinggi. Salah satu bentuk risiko yang dapat diamati dari suatu pekerjaan yaitu kecelakaan kerja. Seperti yang telah dikutip dari laman Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa pada tahun 2018 telah terjadi kecelakaan di tempat kerja sebanyak 148 kasus, dan pada tahun 2019 terdapat 77.255 kasus. Penurunan kecelakaan kerja dikaitkan dengan penerapan K3 yang berjalan dengan baik. Selain itu, kesadaran akan pentingnya penerapan K3 di tempat kerja juga akan mempengaruhi penurunan kecelakaan di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan suatu bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mencapai tujuan, yaitu mencapai produktivitas yang setinggi-tingginya. Pentingnya penerapan K3 di tempat kerja tidak hanya berlaku untuk beberapa jenis pekerjaan, namun juga berlaku untuk semua bidang pekerjaan, tanpa terkecuali pada perusahaan konstruksi maupun proyek pembangunan. Tempat kerja merupakan tempat yang ideal untuk melakukan promosi kesehatan, dikarenakan oleh beberapa alasan, yaitu orang dewasa cenderung lebih menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kerja. Populasi pekerja relatif stabil, dapat sesuai jika dilakukannya intervensi kesehatan dalam jangka panjang. Jasa kerja dapat menyediakan ruang dan infrastruktur bagi peserta. Lingkungan fisik dan psikologis tempat kerja merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kesehatan karyawan. Promosi kesehatan mental merupakan proses pengembangan kesehatan mental yang bersifat positif yang ditujukan kepada komunitas pada umumnya, serta bagi individu yang mengalami masalah kesehatan mental. Adapun 8 strategi promosi kesehatan mental di tempat kerja, yaitu yang pertama memotivasi karyawan agar aktif berpartisipasi juga dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mendefinisikan dengan jelas tugas yang menjadi tanggung jawab pekerja. Yang ketiga, mendorong keseimbangan kehidupan kerja. Yang keempat, mendorong rasa hormat sesama pekerja dan tidak menunjukkan perilaku merendahkan. Yang kelima, mengelola beban pekerjaan. Yang keenam, memungkinkan untuk pembelajaran yang berkelanjutan. Yang ketujuh, memiliki praktik resolusi konflik di tempat kerja. Dan yang terakhir, mengakui kontribusi karyawan secara efektif. Menuntut pekerjaan atau pekerjaan yang melibatkan keamanan orang lain. Pemeriksaan medis memastikan kapasitas mereka untuk melakukan pekerjaan dengan aman. Yang ketiga, harus dilakukan jika paparan menyebabkan penyakit. Jika pemantauan medis membuktikan bahwa karyawan Anda terlalu banyak terpapar bahan kimia tertentu, seperti tambang atau pelarut, Anda harus memberitahu karyawan. Mengapa K3 di tempat kerja itu penting, terutama pada PT Waskita Karya? Berikut gambar yang bisa menjawab urgensi dari K3 di tempat kerja.
Kerja yang terjadi membuat perusahaan PT Waskita Karya meningkatkan K3 di tempat kerjanya sehingga PT Waskita Karya mendapatkan salah satu penobatan dalam penerapan K3 terbaik tingkat dunia. Itulah mengapa pentingnya penerapan K3 di tempat kerja, terutama diterapkan dalam bidang konstruksi. Jadi, seperti apa contoh K3 yang diterapkan oleh PT Waskita Karya? PT Waskita Karya adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, yang mana hal ini merupakan bidang yang rawan akan kecelakaan kerja yang berbahaya. Salah satu langkah awal untuk menerapkan K3 pada perusahaan ini adalah penganjuran untuk berpakaian APD lengkap atau yang disebut dengan alat pelindung diri. APD di sini mencakup hal-hal seperti helm proyek, sepatu proyek, lampu reflektor, kacamata pelindung, serta APD sebagai tambahan pelindung diri. Dalam lapangan kerja, selain APD yang dianjurkan, adanya pemasangan rambu petunjuk arah atau peringatan pada area proyek, memberikan penerangan yang memadai pada malam hari, dan memberikan petugas pemberi aba-aba pada sekitar area proyek, termasuk K3 yang diterapkan pada PT Waskita Karya. Selanjutnya adanya pengecekan rutin kinerja alat di tempat kerja yang merupakan salah satu bentuk K3 dalam keselamatan pekerja. Pemeriksaan alat proyek sendiri seperti pemeriksaan alat-alat berat yang ada di proyek agar mengetahui kelayakan untuk pemakaian selanjutnya, dan hal ini juga termasuk kegiatan yang dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja. Lalu, dalam kesehatan pekerja diwadahi dengan adanya pemeriksaan rutin pekerja itu sendiri guna mengetahui kondisi fisik dan mental pekerja agar bisa bekerja lebih kondusif. Pengadaan kegiatan seperti senam bersama atau rolling pekerjaan dapat menjadi kegiatan peduli kesehatan bagi pekerja itu sendiri. Dan penyediaan konsul layanan kesehatan fisik dan mental dapat menjadi penilaian tersendiri bagi perusahaan untuk mensurvei kesehatan para pekerja. Dan terakhir, hal yang paling penting sebelum memulai pekerjaan terlebih lagi dalam bidang konstruksi, PT Waskita Karya melakukan safety briefing yang diikuti oleh seluruh pekerja guna mengetahui rambu-rambu yang ada pada area proyek, langkah-langkah penyelamatan jika terjadi kecelakaan, serta promosi terkait kegiatan kesehatan yang akan dilakukan di tempat kerja. Terima kasih waktunya untuk menonton video ini, tetap jaga kesehatan fisik dan mental dimanapun Anda berada.